Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, bila kami melihat dunia ini, segalanya nampak berputar di luar kendali. Tapi kami tahu Engkau duduk di tahta-Mu di surga, jauh dari segala suara hiruk-pikuk dunia ini. Tak satu pun luput dari perhatian-Mu. Semua ada dalam pengendalian-Mu. Kami berterima kasih kami dapat mempercayai-Mu sebagai Tuhan yang luar biasa. Saat kami hendak mempelajari bagian kedua dari nubuatan Daniel 8. Kami mohon pertolongan Roh Suci-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti. Bukan hanya secara nalar tapi secara pengalaman. Dan terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami karena kami mohon dalam nama Yesus. Amin. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam pelajaran kita hari ini adalah mengulangi apa yang kita pelajari sebelumnya. Waktu lalu kami bahas Daniel pasal 8. Dan saya sepintas mengulanginya karena banyak bahan yang akan dibahas dalam seminar hari ini. Anda ingat pada Daniel pasal 8, penglihatan dimulai dengan domba jantan. Dan kemudian, setelah domba jantan itu, kita dapati bahwa domba jantan itu mempunyai dua apa? Dua tanduk. Yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Yang lebih tinggi muncul yang pertama atau terakhir? Yang lebih tinggi muncul terakhir. Nah, apakah yang dilambangkan domba jantan itu? Kerajaan Medo-Persia. Apakah yang dilambangkan oleh dua tanduk itu? Itu melambangkan bahwa ada dua kerajaan. Dan Persia adalah kerajaan yang lebih utama. Yang kekuasaannya naik terakhir sebagaimana yang kita pelajari. Kemudian ada kambing jantan yang terbang. Apakah yang dilambangkan oleh kambing jantan? Itu melambangkan kerajaan Yunani. Kambing jantan mempunyai tanduk yang besar di antara matanya. Apakah yang dilambangkan dengan tanduk yang besar itu? Tanduk besar itu melambangkan rajanya yang pertama. Siapakah raja yang pertama itu? Alexander Agung. Kemudian ketika kerajaannya sedang kuat, tanduk besar itu patah. Dan ada berapa banyak tanduk yang muncul setelah itu? Terdapat 4 tanduk keluar di tempat tanduk besar itu. Dan 4 tanduk itu melambangkan 4 bagian dari apa? Dari kerajaan Yunani yaitu kerajaan dari Alexander. Lalu salah satu dari 4 tanduk dari keempat mata angin itu. Sebuah tanduk kecil muncul. Kita telah tahu bahwa itu muncul dari Pergamum di Asia Kecil. Kemudian tanduk kecil ini mula-mulanya bagaimana dia menaklukkan? Menaklukkan secara horizontal. Penaklukannya secara dunia. Tapi kemudian, tanduk kecil ini mengalami tahap kedua. Sekarang dia tidak berperang terhadap kerajaan di dunia. Dia berperang melawan siapa? Dia melawan Tuhan yang di surga. Kita perhatikan tanduk kecil ini menyerang bala tentara yang melambangkan umat Allah. Dan kita perhatikan dia juga menyerang panglima bala tentara itu. Siapakah panglima bala tentara itu? Panglima itu adalah Yesus Kristus. Dan dia menyingkirkan apa? Sehari-hari itu dari Kristus. Yang artinya pekerjaan Kristus di pelataran dan di bilik suci bait suci. Lalu kita perhatikan di Daniel pasal 8 videonya putus. Lalu ada percakapan antara dua makhluk surga. Salah satu bertanya kepada yang lainnya. Sampai kapankah penglihatan ini? Yaitu penglihatan domba jantan, kambing dan 2 tahap tanduk kecil itu. Sampai kapankah atau berapa lamakah penglihatan itu? Dan salah satunya berkata kepada makhluk itu. Sampai 2300 hari lalu kemudian bait suci akan apa? Akan dibersihkan. Kemudian kita perhatikan, bahwa Gabriel melanjutkan penjelasan arti. Mengenai Chazon, yaitu penglihatan itu. Apakah dia jelaskan domba jantan itu melambangkan apa? Ya. Apakah dia jelaskan 2 tanduk itu melambangkan apa? Tentu saja. Apakah dia jelaskan kambing jantan yang terbang itu melambangkan apa? Ya. Apakah dia jelaskan tanduk yang besar mencolok itu melambangkan apa? Tentu. Apakah dia jelaskan 4 tanduk itu melambangkan apa? Pada bagian kedua dari setengah pasal itu. Tentu. Apakah dia jelaskan mengenai penaklukan secara horizontal tanduk kecil itu? Ya. Apakah dia jelaskan serangan vertikal dari tanduk kecil itu terhadap Tuhan? Tentu. Tapi yang menarik di sini adalah sewaktu Gabriel tiba pada bagian
yang berhubungan 2300 hari atau dua makhluk yang tampak berbicara di surga. Dia harus menunda penjelasan dari penglihatan itu. Dia tidak selesai menjelaskan penglihatan itu. Jadi kita lihat bahwa Tuhan katakan kepada Gabriel, Gabriel, jelaskanlah mareh atau penglihatan. Yaitu kata lain dari penglihatan. Kata yang pertama digunakan pada bagian awal dari pasal itu. Menjelaskan, mareh itu yaitu dua makhluk yang nampak. Dan Gabriel tidak bisa melakukan penjelasannya karena menurut Alkitab Daniel jatuh sakit. Mari kita baca dalam Daniel 8 ayat 27. Daniel 8 ayat 27 dikatakan bahwa Daniel tidak mengerti, mareh itu. Dia mengerti, chazon, yaitu keseluruhan penglihatan itu. Sebab Gabriel telah menjelaskannya. Tapi bagian yang dia tidak mengerti adalah kata lain dari penglihatan, yang digunakan di pertengahan pasal 8. Perhatikanlah yang dikatakan dalam Daniel 8 ayat 27. Dan saya, Daniel pingsan. Dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang oleh penglihatan itu. Kata penglihatan di situ bukan kata chazon, bukan yang Gabriel telah jelaskan. Kata itu adalah mareh. Dengan kata lain, Daniel tidak bisa mengerti percakapan dari kedua makhluk itu. Sehubungan dengan periode waktu, masa 2300 hari itu. Maka dikatakannya, dan aku tercengang oleh penglihatan itu, yaitu, mareh. Tapi tidak seorang pun yang apa? Mengerti. Jadi bagian manakah dari penglihatan itu yang Daniel tidak mengerti? Dia sudah mengerti, chazon, yaitu keseluruhan penglihatan. Yaitu termasuk domba jantan, kambing jantan, tanduk kecil dan dua tahapannya dan lain-lain. Tapi dia tidak mengerti, mareh itu. Mari kita lihat sedikit latar belakang sejarahnya. Kalau Anda ingat, Daniel 8 terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Dan dikatakan di sana, dalam Daniel 8, bahwa setelah 2300 hari, maka bait suci akan dibersihkan. Tapi ada masalah dalam Daniel pasal 8 ini. Apakah ada tanggal dimulainya masa 2300 hari? Apakah ada di dalam pasal 8 yang menyatakan kapan tanggal dimulainya masa 2300 hari? Tidak ada. Jadi apakah penting untuk mengetahui kapan 2300 hari dimulai? Agar kita bisa tahu, kapankah masa 2300 hari itu akan berakhir? Tentu saja. Tapi dalam Daniel 8, tidak terdapat penjelasannya mengenai 2300 hari. Nubuatan 2300 hari itu dinyatakan, tapi tidak ada penjelasannya. Dan tidak ada sama sekali kapan tanggal dimulainya. Nah, pertanyaannya, di manakah kita bisa dapatkan penjelasan kapan dimulainya nubuatan 2300 hari? Pasal berikutnya kita bisa mendapatkannya. Sekarang kita maju terus ke tahun 538. Ini adalah tahun untuk Daniel 9. Baik, Daniel 8 adalah tahun 550 sebelum Masehi. Ingat, tahun sebelum Masehi hitungannya mundur, bukan? Daniel 9 terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Babylon baru saja rubuh, yaitu tahun sebelumnya. Sekarang, Daniel mengetahui bahwa ada nubuatan yang Tuhan telah berikan. Bahwa penawanan Israel di Babylon berakhir selama 70 tahun. Dia tahu hal itu. Mari kita baca nubuatan itu. Terdapat dalam 2 Tawarikh 36 ayat 15-21. Dan saya akan baca juga peristiwa-peristiwa yang terjadi saat mendekati penawanan Israel. Ini ayat yang panjang, namun saya akan bacakan karena ini penting. Dikatakan di sini, dan Allah nenek moyang mereka, yaitu umat Israel, memberikan peringatan kepada mereka, melalui utusan-utusannya, pagi-pagi benar dan diutusnya mereka. Sebab Tuhan mengasihani umatnya. Dan pada tempat kediamannya. Tapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Memandang rendah segala firman-Nya. Dan mengejek-ejek nabi-nabinya. Hingga murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sampai tidak ada kesembuhan lagi. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan raja orang Kasdim, Nebukadnezar. Yang membunuh orang mudanya dengan pedang di dalam rumah kudus mereka. Dan tidak menyayangkan teruna dan gadis. Yang tua dan yang lemah diserahkannya mereka ke dalam tangannya. Dan seluruh perkakas rumah Allah, yang besar dan yang kecil, harta benda di rumah Tuhan.
harta benda raja dan harta benda para panglimanya. Semuanya ini dibawa ke Babylon. Lalu mereka membakar rumah Tuhan, merobohkan tembok Yerusalem, membakar semua purinya dengan api, dan memusnahkan semua harta benda yang mahal-mahal. Ayat 20, dan mereka yang luput dari pedang dibawa ke Babylon, di mana mereka menjadi budaknya. Dan anak-anaknya, sampai kapan? Sampai kerajaan Persia berkuasa. Perhatikan, untuk menggenapi firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu telah menikmati tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu ditinggalkan terlantar, dipeliharalah sabat, untuk menggenapi. Berapa lama? Untuk menggenapi 70 tahun. Jadi berapa lama Israel harus ditawan di Babylon? Menurut Yeremia, mereka akan berada di sana selama 70 tahun. Dengarkanlah. Daniel pasal 9 terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Nah, Daniel tahu kapan dimulainya masa penawanan 70 tahun itu. Sebenarnya dimulai pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan Daniel tahu dari pengalaman pribadinya. Sebab Nebukadnezar bawa dia dan 3 temannya ke Babylon pada tahun 605 sebelum Masehi. Maka, jika kita hitung dari 605 sebelum Masehi ke depan, selama 70 tahun, kita akan tiba pada tahun 536 sebelum Masehi. Sedangkan Daniel pasal 9 terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Dan Daniel tidak melihat tanda-tanda apapun akan terjadi. Daniel berkata, Tuhan berjanji bahwa setelah 70 tahun, akan keluar suatu perintah untuk kita kembali ke tanah kita, untuk membangun kembali kotanya, dan bait sucinya, dan tembok-temboknya. Sekarang sudah tahun 538, 2 tahun lagi maka berakhirlah masa 70 tahun itu, tapi saya tidak melihat apa-apa terjadi. Maka Daniel amat sangat khawatir. Maka dia memutuskan untuk mempelajari lagi nubuatan 70 tahun yang ditulis Yeremia. Perhatikan Daniel 9 ayat 1-2. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, menjadi paham dari kitab itu. Jumlah tahun disebutkan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia, bahwa dia akan menggenapi 70 tahun penelantaran Yerusalem. Apa yang dipelajari Daniel pada awal Daniel 9? Dia belajar nubuatan penawanan 70 tahun. Sebab 70 tahun penawanan itu hampir berakhir. Nah, tampaknya Daniel tidak bisa lihat nubuatan 70 tahun Yeremia ini, sesuai dengan nubuatan 2300 hari. Yaitu hari berarti tahun, dengan perhitungan nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Dengan kata lain, Daniel berkata, menurut Tuhan, bait suci kami dan kota kami akan dihancurkan dan diinjak-injak selama 70 tahun, tetapi sekarang saya ingat bahwa 11 tahun yang lalu, Tuhan berkata bahwa bait suci itu akan diinjak-injak dan kota itu akan diinjak-injak selama 2300 tahun. Maka Daniel mencoba mencari jawabannya bagaimana menyelaraskan nubuatan 70 tahun itu dengan nubuatan 2300 hari atau 2300 tahun itu. Dan tiba-tiba suatu pikiran muncul di kepala Daniel. Daniel berkata pada dirinya sendiri, apakah mungkin bahwa Tuhan telah memutuskan karena pemberontakan umatnya, karena mereka sudah sedemikian tidak patuh kepadanya, sehingga Tuhan sudah memutuskan untuk tidak memenuhi perkataannya, untuk mengakhiri penawanan itu setelah genap 70 tahun. Tapi dia telah memutuskan memperpanjang sampai 2300 tahun. Anda mengerti masalah yang dialami Daniel? Itu mungkin saja terjadi. Jadi sekarang Daniel memanjatkan salah satu doa syafaat yang paling indah di seluruh Alkitab. Daniel 9 ayat 4-11, dan saya akan membacakan ayat-ayat ini. Kita perlu lihat konteksnya dari apa yang sedang kita simak. Daniel 9 ayat 4 dan kita akan membacanya hingga ayat 11 bagian pertama. Disinilah Daniel mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsanya. Sebab dia berkata, Tuhan berkata bahwa kota dan bait suci akan diinjak-injak selama 70 tahun. Tapi kemudian Tuhan berkata bait suci akan disucikan setelah 2300 tahun. Dan bait suci itu akan diinjak-injak. Bagaimana aku bisa mengerti kaitan antara kedua periode waktu itu? Maka dia mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Perhatikan Daniel 9 ayat 4. Lalu aku berdoa kepada Tuhan Allahku, dan mengakui dosaku, dan berkata, oh Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia dengan mereka yang mengasihi Dia, dan mereka yang melakukan perintah-perintahnya,
Kami telah berbuat dosa. Perhatikan, dia mengaku dosanya, kami telah berdosa dan melakukan kejahatan. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, menyimpang dari perintah dan ketentuan-Mu. Juga tidak mendengarkan hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, pemimpin-pemimpin, bapak-bapak kami dan kepada segenap rakyat negeri. Oh, Tuhan, kebenaran adalah milik-Mu. Tapi malulah bagian kami, seperti pada hari ini. Bagi kaum Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel yang dekat dan jauh. Di negeri manapun Engkau telah mengusir mereka, oleh karena ketidaksetiaan yang telah mereka lakukan terhadap Engkau. Oh, Tuhan, bagi kamilah rasa malu itu. Bagi raja-raja, pemimpin-pemimpin dan bapak-bapak kami. Karena kami telah berdosa terhadap-Mu. Kasih karunia dan pengampunan adalah milik Tuhan Allah kami, walaupun kami telah memberontak terhadapnya. Kami sudah tidak mematuhi suara Tuhan Allah kami, agar berjalan di dalam hukum-Nya yang diberikannya oleh hamba-hamba para nabi. Ya, seluruh Israel telah melanggar hukum-Mu, dan telah menyimpang dengan tidak mematuhi suara-Mu. Apa yang dilakukan Daniel? Dia mengakui dosanya dan dosa bangsanya. Tanpa mengemukakan alasan, tanpa seandainya, tetapi, atau mungkin. Dia berkata, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, dan kami mengakui dosa kami. Lalu kemudian, dalam Daniel 9 ayat 11, bagian akhir sampai ayat 17. Daniel menguraikan akibat dari ketidaktaatan Israel. Apakah buah dari pemberontakan? Perhatikan yang dikatakan selanjutnya. Sebab itu, maksudnya, karena kami telah memberontak, kami sudah tidak mematuhi suara Tuhan. Sebab itu kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Ini ada di kitab Ulangan 28, perlu Anda catat, karena itulah kutukan perjanjian itu tertulis. Sebab itu kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, telah dicurahkan ke atas kami. Sebab kami telah berdosa terhadap dia, dan dia telah meneguhkan kata-katanya, yang diucapkannya terhadap kami, dan terhadap hakim-hakim yang telah mengadili kami, mendatangkan ke atas kami malapetaka yang besar. Sebab di bawah seluruh langit, itu belum pernah terjadi seperti apa yang terjadi pada Yerusalem. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, semua malapetaka ini telah menimpa kami. Namun kami tidak memohon kepada Tuhan, Allah kami, agar kami boleh berbalik dari segala dosa. Kami memahami kebenaran-Mu, sebab itu Tuhan mengingat malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan, Allah kami, adalah benar dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Walaupun kami tak mendengarkan suaranya. Jadi perhatikanlah, dia berbicara akibat atau buah dari ketidakpatuhan Israel. Malapetaka pun menimpa pada Israel. Kutukan telah menimpa mereka. Lalu di pasal 9 ayat 15 hingga 19, sekarang Daniel memohon kemurahan untuk bangsanya. Jadi kita dapati pertama-tama adalah pengakuan dosa. Yang kedua apa? Akibat dari pemberontakan. Dan yang ketiga, sekarang Daniel memohon di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berilah belas kasihan. Mari kita baca Daniel 9 mulai dengan ayat 15. Dan kini, ya Tuhan, Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya, Tuhan, sesuai kebenaran-Mu, aku mohon, kiranya murka dan amarah-Mu dialihkan dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kekejian nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi kehinaan bagi semua orang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, ya Allah kami, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Dan permohonannya dan demi Tuhan sendiri arahkanlah cahaya wajah-Mu ke tempat kudus-Mu, yang terlantar. Anda lihat bahwa Daniel sedang mendoakan kotanya, dia mendoakan bait sucinya, dan dia mendoakan bangsanya. Bukankah ini masalah yang sama yang ada di Daniel pasal 8? Tentu saja, selama 2300 hari, bait suci itu akan diinjak-injak. Umat Allah akan diinjak-injak dan panglima bala tentara akan diinjak-injak. Maka sekarang Daniel menyebut lagi semua masalah Daniel 8. Karena dia tidak memahami bagaimana 70 tahun itu berkaitan dengan 2300 hari. Ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah keterlantaran kami. Dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami tidak menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, berdasarkan perbuatan baik kami tapi berdasarkan apa? Tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Jadi Daniel telah mengakui dosanya, dan dosa Israel.
Dia telah menyebutkan akibat dari dosa-dosa itu. Dan sekarang dia memohon di hadapan Tuhan untuk mencurahkan belas kasihannya kepada umatnya. Dan sekarang kita tiba di ayat 19. Ayat ini sangat penting karena diberitahukan apa yang dikhawatirkan Daniel. Ayat 19. Ada suatu kata pendek yang sangat penting yang dipakai di sini. Ini adalah klimaks dari doa Daniel, ayat yang terakhir sehubungan dengan doanya. Perhatikan, ya Tuhan, dengarlah. Ya, Tuhan, ampunilah. Ya, Tuhan, dengarkanlah dan bertindaklah. Dan sekarang, perhatikan, jangan. Apa yang dikhawatirkan Daniel? Bahwa Tuhan akan berbuat apa? Menunda penggenapan nubuatan 70 tahun itu. Daniel berkata, jangan menunda demi dirimu sendiri, Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Kata bertangguh itu diterjemahkan dalam Perjanjian Lama sebagai mengalihkan, menunggu, atau menunda. Daniel berkata, Tuhan, janganlah menunda penggenapan nubuatan 70 tahun itu. Aku tahu umatmu adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan, mohon diampuni. Dan tolong jangan memperpanjang masa ini hingga 2300 tahun. Itulah kekhawatiran Daniel. Maka, dengan itu, Daniel mengakhiri doanya. Dan ketika Daniel mengakhiri doanya, Gabriel dikirim kepada Daniel untuk menjawab doanya. Sekarang, sebelum kita mempelajari jawaban kepada doa Daniel, saya ingin bertanya. Apakah ada penglihatan di dalam Daniel 9 sejauh ini? Apakah ada penglihatan? Apakah ada penampakan makhluk surgawi yang berbicara di dalam Daniel 9 ayat 1-19? Sama sekali tidak ada. Tidak ada penglihatan. Tidak ada makhluk surgawi yang berbicara. Apa yang ada di bagian pertama Daniel 9? Hanya ada apa? Hanya ada doa. Ini detail yang penting. Sekarang, mari bersama saya ke Daniel 9 ayat 20, di mana doa Daniel akan dijawab. Dikatakan di sini, sementara aku berbicara, Daniel masih berbicara di sini, dan berdoa, dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel. Dan menyampaikan permohonanku ke hadapan Tuhan, Allahku. Sekarang perhatikan apa yang didoakannya, untuk apa? Bagi Gunung Kudus, ada apa di Gunung Kudus? Di atas Bukit Zion disitulah bait suci Yerusalem, bukan? Maka dia berkata, sementara aku berbicara, berdoa dan mengaku dosaku, dan dosa bangsaku, Israel. Menyampaikan permohonanku ke hadapan Tuhan, Allahku. Bagi Gunung Kudus Allahku. Ya, sementara aku berbicara dalam doa. Simaklah baik-baik, Gabriel. Siapakah yang muncul di Daniel 8? Gabriel. Apakah itu malaikat yang sama? Tentu saja. Dikatakan, Gabriel yang telah kulihat dalam penglihatan. Kata penglihatan, di sini adalah kata chazon. Kata yang sama dipakai dalam Daniel 9. Merujuk penglihatan domba jantan, kambing jantan, tanduk besar. 4 tanduk, tanduk kecil dan lain-lain. Jadi dia katakan, ya, sewaktu aku berdoa, Gabriel, yang aku telah lihat pada penglihatan, atau chazon, pada permulaan. Penglihatan yang mana pada mulanya? Apakah ada penglihatan di Daniel 9? Tidak. Jadi kalau begitu penglihatan yang mana? Pastilah Gabriel kembali untuk menjelaskan penglihatan dari mana. Daniel pasal 8. Karena kata yang sama digunakan, yaitu kata chazon. Jadi, malaikat yang sama. Dan dia berkata, yang aku lihat dalam penglihatan pada permulaannya. Merujuk langsung kepada pasal sebelumnya. Selanjutnya dia katakan, ayat 21, ya, sementara berdoa, Gabriel, yang aku lihat pada penglihatan pada permulaan. Segera disuruh datang padaku sekitar waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, dan berkata, oh, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Untuk mengerti apa? Apakah ada yang perlu dimengerti di ayat 1-19? Tidak, di sana tidak ada penglihatan baru, tidak ada mimpi baru. Apa yang harus dimengerti Daniel? Apakah dia harus mengerti tentang domba jantan itu? Tidak. Apakah dia harus mengerti tentang kambing jantan itu? Tidak. Apakah dia perlu mengerti tentang tanduk yang besar? Tidak. Apakah dia perlu mengerti tentang 4 tanduk?
Tidak. Apakah dia perlu mengerti tentang perkembangan geografis dan rohani tanduk kecil? Sama sekali bukan, itu sudah diapakan? Sudah dijelaskan di pasal 8. Bagian manakah dia tidak mengerti? Yaitu nubuatan 2300 hari. Perhatikan selanjutnya dia katakan dalam ayat 22. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Dan berkata, "Oh, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti." Menarik. Dan dikatakan selanjutnya, ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonanmu, keluarlah suatu perintah. Ini adalah Tuhan memberikan perintahnya kepada Gabriel. Maka aku datang untuk apa? Aku datang memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, sekarang dengarkan baik-baik. Jadi renungkanlah hal itu. Dan pahamilah penglihatan Mareh. Bagian manakah yang Daniel belum mengerti? Apakah dia mengerti Chazon itu? Ya, bagian manakah dia belum mengerti? Bagian Mareh. Maka dikatakan di sini, jadi renungkanlah hal itu. Dan pahamilah penglihatan itu. Pahamilah Mareh. Sekarang saya ingin Anda mengambil selebaran yang telah dibagikan. Dan saya akan rangkumkan semuanya yaitu pasal 8 dan 9 agar jelas dalam pikiran Anda. Pertama-tama kita akan ke Daniel 8 ayat 15. Setelah Gabriel memberikan penglihatan ini kepada Daniel, saya ingin Anda perhatikan bagaimana reaksi Daniel. Daniel 8 ayat 15. Lalu terjadilah, sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu, kata yang dipakai di sini, Chazon. Dan sedang berusaha untuk, apa? Apakah Daniel sudah mengerti Chazon? Tidak, sebelum diberikan interpretasinya. Karena interpretasi belum diberikan di ayat 15. Maka dikatakan, tiba-tiba seorang berdiri di depanku. Seorang rupanya seperti, apa? Seperti seorang laki-laki itu adalah Gabriel. Nah, marilah ke ayat 16 dan 17, Gabriel diberi perintah untuk menjelaskan ini kepada Daniel. Perhatikan ayat 16. Dan aku mendengar suara seorang manusia dari antara tepi sungai Ulai itu, yang memanggil, dan berkata, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Nah, kata penglihatan itu adalah kata Mareh. Mengapa dia katakan, buatlah orang ini memahami Mareh itu? Karena itulah inti yang perlu dijelaskan. Tapi apakah yang Gabriel harus lakukan agar bisa menjelaskan Mareh itu? Dia harus menjelaskan apa dulu? Dia harus jelaskan Chazon. Segala sesuatu yang sebelumnya yang menuntun pada Mareh, apakah Anda paham? Dan bagian manakah yang Tuhan perintahkan Gabriel untuk dijelaskan kepada Daniel? Dikatakan, jelaskan Mareh. Tapi sebelum menjelaskan Mareh, pertama-tama dia harus jelaskan apa? Chazon itu sebab Mareh adalah puncak dari Chazon. Dikatakan, lalu aku mendengar suara seorang manusia dari antara tepi sungai Ulai itu. Memanggil, dan berkata, Gabriel, buatlah orang ini memahami Mareh itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, takutlah aku dan jatuh tertelungkup, tapi ia berkata kepadaku, pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir zaman. Lalu apa yang dilakukan Gabriel? Gabriel mulai menjelaskan apa? Chazon itu. Dia menjelaskan domba jantan, kambing jantan. Tanduk yang besar, 4 tanduk. Tanduk kecil dengan ekspansi politiknya. Tanduk kecil dan ekspansi agamanya, bagaimana tanduk kecil menginjak-injak bala tentara umat Tuhan. Dan bagaimana dia juga menyerang pelayanan panglima bala tentara. Lalu dia mau menjelaskan apa lagi? Dia mau menjelaskan tentang Mareh itu. Tetapi apa yang terjadi pada Daniel? Daniel jatuh sakit. Marilah baca Daniel 8 ayat 26-27. Dikatakan, adapun penglihatan ini adalah kata Mareh. Tentang petang dan pagi itu, sekarang kita tahu bahwa kata Mareh merujuk 2300 pagi dan petang, bukan? Dan Mareh tentang pagi dan petang yang dikatakan itu benar. Oleh karena itu meteraikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, apa yang terjadi padanya? Kita bisa memahami kebingungannya. 70 tahun, sekarang Tuhan berkata 2300 tahun. Daniel kebingungan, dia berkata, aku tidak paham ini. Jadi dikatakan, maka aku, Daniel, pingsan, dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, lalu bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Aku tercengang oleh penglihatan itu yaitu, Mareh. Tapi tidak ada yang apa, memahaminya. Menarik.
Apakah Chazon sudah dijelaskan? Ya. Jadi bagian manakah yang Daniel tidak mengerti? Bagian mengenai petang dan pagi. Dikatakan demikian di sini, dan penglihatan, Mareh, adalah tentang petang dan pagi. Adapun penglihatan yang dikatakan itu benar, maka metraikanlah penglihatan itu, sebab itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, pingsan dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, lalu bangunlah aku dan melakukan urusan raja. Dan aku tercengang oleh Mareh itu. Tapi tidak ada yang mengerti. Coba saya tanya, apakah Gabriel sudah menyelesaikan tugasnya? Belum, karena Tuhan perintahkan Gabriel, jelaskan kepada Daniel apa? Mareh, itu. Apa satu-satunya hal yang sudah dijelaskan Gabriel? Penglihatan, Chazon itu. Jadi, apakah Gabriel harus menyelesaikan tugasnya? Tentu saja dia harus selesaikan tugasnya. Maka di Daniel 9 ayat 20-23 yang kita pelajari, Gabriel apa? Dia datang kembali. Dan dia berkata, sekarang saya akan menjelaskan. Apa? Saya akan menjelaskan, Mareh. Dan dia berikan nubuatan 70 minggu. Dan setelah dia berikan nubuatan 70 minggu, perhatikanlah Daniel 10 ayat 1. Ayat pertama setelah nubuatan 70 minggu itu. Dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, yaitu sekitar tahun 536 BC, suatu pesan diungkapkan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Pesan itu benar, petik 2, tapi waktu yang ditetapkan masih lama. Perhatikan. Dia memahami pesan itu. Dan memahami penglihatan, Mareh itu. Apakah sekarang Daniel mengerti, Mareh itu? Apakah ada sesuatu dalam nubuatan 70 minggu itu, yang berguna untuk menjelaskan 2300 hari? Apakah Anda lihat kaitannya atau tidak? Apakah nubuatan 70 minggu itu membantu Daniel untuk memahami, Mareh itu? Yang berhubungan dengan 2300 hari. Tentu saja. Karena Anda lihat, sebelum dikemukakan nubuatan 70 minggu, Daniel berkata, saya tidak mengerti. Gabriel berkata, saya datang untuk memberikan pengertian kepadamu. Gabriel berikan nubuatan 70 minggu. Dan setelah dia memberikan nubuatan 70 minggu itu, Daniel berkata, saya mengerti. Jadi 70 minggu itu menjelaskan nubuatan 2300 hari. Apakah Anda paham apa yang saya katakan? Amat, sangat penting. Nah, sekarang, mari kita perhatikan Daniel 9 ayat 23-24. Waktu permohonanmu disampaikan keluarlah perintah, maka aku datang memberitahukan kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi, jadi renungkanlah hal itu, dan pahamilah penglihatan itu. Memahami, Mareh itu. Apa yang dijelaskan Gabriel kepada Daniel? Nubuatan 70 minggu. Jadi apakah nubuatan 70 minggu itu berperan dalam menjelaskan nubuatan 2300 hari? Ini tidak bisa dihindari. Sekarang, perhatikan yang dikatakan ayat 24. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Lalu disebutkan 6 hal. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. 2. Untuk mengakhiri dosa. 3. Untuk merekonsiliasi, hubungan yang rusak akibat dosa. 4. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. 5. Memeteraikan. Terjemahan lebih baik, mengakhiri penglihatan dan nubuat. Dan, 6. Untuk mengurapi yang maha kudus. Ada 6 hal yang akan terjadi dalam periode nubuatan 70 minggu. Sekali lagi saya perlu tekankan ini, karena ini sangat penting. Apakah nubuatan 70 minggu ini ada kaitannya dengan memahami nubuatan 2300 hari? Apakah ada kaitannya dan hubungannya, ya atau tidak? Tentu saja, kita tidak bisa menghindarinya. Karena sangat jelas bahwa Daniel tadinya tidak mengerti. Gabriel jelaskan nubuatan 70 minggu, lalu Daniel berkata, sekarang saya mengerti. Sekarang, saya mau jelaskan kepada Anda kata ditetapkan yang dipakai di sini. 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan kotamu yang kudus. Nah, kata ditetapkan hanya satu kali terdapat di kitab Perjanjian Lama. Para teolog menyebutnya hapax legomenon, yaitu kata yang hanya muncul satu kali di dalam kitab suci bahasa Ibrani. Nah, ada beberapa terjemahan untuk kata ini, ditentukan, ditandai, dan lain-lain. Tapi kata catak pada dasarnya artinya dipisahkan dari, atau dipotong dari. Walaupun kata ini tidak dipakai di dalam kitab Perjanjian Lama, tapi dipakai dalam Misna. Anda tahu Misna itu apa? Itu adalah kumpulan tradisi Yahudi. Dan itu sudah sangat kuno. Dan kata catak ini dipakai di dalam Misna. Saya akan jelaskan bagaimana kata ini dipakai di sana. Karena itu bisa membantu kita memahami cara orang Yahudi memakai istilah itu.
Walaupun itu bukan tertulis di Alkitab, tapi kita bisa tahu bagaimana kata yang satu ini mereka pakai. Kata catak digunakan dalam hal memotong bagian-bagian seekor hewan. Dalam upacara korban. Juga dipakai dalam hal memotong kulit pada penyunatan. Dipakai juga dalam hal memotong sumbu lampu. Dipakai juga dalam hal memisahkan bongkahan batu dari gunung. Dan juga dipakai dalam hal memisahkan Alkitab dalam dua bagian. Suatu ayat yang kita pelajari dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, pengertian dasar dari kata catak adalah memisahkan. Nah, tentu saja pertanyaan yang penting jika di Daniel 9 ayat 24 dikatakan 70 minggu ditentukan, dipotong bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus. Pertanyaannya adalah, dipotong dari mana? Coba saya tanya. Jika ada sesuatu yang dipisahkan, bukankah itu harus dipisahkan dari sesuatu? Tentu saja. Misalnya, jika kita memotong cabang pohon, haruskah ada cabang di mana akan dipotong, bukan? Tentu saja. Jadi, karena 70 minggu ini dipotong, kira-kira dipotong dari mana? Tentu saja itu harus dipotong dari mana? Tentunya dari nubuatan 2300 hari. Jadi 2300 hari adalah bagian yang terpanjang dari nubuatan. Jadi 70 minggu yang akan kita pelajari dalam dua pelajaran berikutnya adalah bagian permulaan yang dipotong dari periode 2300 hari yang lebih panjang. Tolong angkat tangan Anda jika sudah mengerti apa yang saya katakan. Itulah arti dasar dari kata tersebut. Artinya, memisahkan, memotong dari. Dengan kata lain, 70 minggu ini dipotong dari nubuatan yang lebih panjang dari 2300 hari. Nah, pada dasarnya apa yang saya katakan dalam Daniel 9 ayat 2 adalah Daniel terdorong untuk berdoa karena kehancuran Yerusalem. Sedangkan setelah itu di Daniel 9 ayat 25, Gabriel kembali dan berkata, dengarkan, doamu sudah dijawab. Yerusalem akan dipulihkan setelah 70 tahun. Akan ada perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem pada akhir 70 minggu itu. Tapi 70 minggu adalah bagian awal dari nubuatan 2300 tahun. Nah, dengarkan apa yang saya katakan, karena ini amat, sangat penting. 70 minggu adalah bahasa simbol, bukan? Karena kita tidak berbicara tentang minggu harfiah, bukan? Kita berbicara mengenai minggu simbolis. Dengan kata lain, 70 minggu dan seminggu ada berapa hari? Seminggu ada 7 hari. Apakah ini mengenai hari secara harfiah atau hari secara simbolis? Kita berbicara mengenai hari secara simbolis. Kita harus hitung 1 tahun sama dengan 1 hari. Dan ngomong-ngomong, saya kenal sangat sedikit pakar Alkitab yang mengatakan bahwa 70 minggu ini adalah harfiah. Karena mereka tahu bahwa 70 minggu ini sebenarnya adalah minggu dihitung tahun. Walaupun ayatnya tidak sebut minggu tahun. Tapi ada beberapa terjemahan tulis minggu tahun. Sebab mereka tahu nubuatan 70 minggu ini sebenarnya. Nubuatan 70 minggu tahun. Nah, jika kita kalikan 70 kali 7, yaitu 70 minggu kali 7 hari, hasilnya jadi berapa? Kita dapat 490 hari, bukan? Karena ini 70 minggu. 490 hari, bukan? Karena ini 70 minggu. Tapi jumlah hari itu melambangkan apa? Jumlah hari itu melambangkan 490 tahun. Sekarang, dengarkan baik-baik. Alasan sebenarnya mengapa mereka yang menjelaskan Alkitab tidak mau mengaitkan Daniel 8 dengan Daniel 9. Tahukah Anda, kebanyakan pakar Alkitab menolak melihat adanya hubungan antara Daniel 8 dan Daniel 9. Walaupun kita lihat begitu jelas hubungannya. Sedemikian banyak hal menunjukkan kepada kita bahwa ada kaitan antara Daniel 8 dan Daniel 9. Tapi kebanyakan pakar Alkitab tidak mau menghubungkan Daniel 8 dan 9, termasuk banyak pakar Advent. Tahukah Anda mengapa? Jawabannya sederhana sekali. Jika kita memberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada 70 minggu, yang adalah bagian awal dari 2300 hari, maka kita juga harus memberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada nubuatan 2300 itu. Apakah Anda bisa tangkap maksudnya? Dan jika kita melakukan itu, jika 70 minggu itu diberlakukan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari, minggu tapi sebenarnya melambangkan tahun. Nubuatan 2300 hari adalah bagian yang lebih panjang dari mana 70 minggu itu dipotong. Maka kita harus juga mengaplikasikan rumus 1 tahun sama dengan 1 hari pada apa?
pada 2300 hari. Dan jika seseorang melakukan itu, dia harus menjadi seorang Masehi Advent hari ke-7. Sesuai yang akan kita pelajari dalam 2 pelajaran berikut. Tidak bisa tidak. Itulah alasan sebenarnya mengapa pakar Alkitab tidak mau mengaitkan Daniel 8 dengan Daniel 9. Mereka katakan bahwa ini mengenai 2 topik yang berbeda. Mustahil hal ini mengenai 2 topik yang berbeda. Kita sudah lihat begitu banyak bukti bahwa kedua pasal itu sesungguhnya sangat erat berkaitan. Apakah Anda memahami penjelasan saya? Sekarang, marilah kita bahas 6 hal yang akan tergenapi selama masa nubuatan 70 minggu itu. Apakah Anda masih ingat apa saja itu? 1. Untuk melenyapkan kefasikan. 2. Untuk mengakhiri dosa. 3. Rekonsiliasi hubungan yang rusak akibat dosa. 4. Mendatangkan kebenaran yang kekal. 5. Memeteraikan, mengakhiri penglihatan dan nubuat. 6. Dan mengurapi yang maha kudus. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Dan lihat bagaimana hal itu digenapi selama periode 70 minggu. Khususnya selama di bagian akhir dari 70 minggu itu. Pertama-tama marilah kita bahas, melenyapkan kefasikan. Perkataan kefasikan, ini, adalah kata yang paling keras dalam perjanjian lama untuk menyatakan, dosa. Ada banyak kata untuk dosa, tetapi kata Ibrani yang satu ini, adalah kata yang paling keras. Sebenarnya itu harus diterjemahkan, pemberontakan, atau perlawanan. Dengan kata lain, ini adalah suatu pemberontakan terang-terangan terhadap Tuhan. Dan ketahuilah, ini bukan pemberontakan apa saja. Karena dalam bahasa Ibrani, kata pemberontakan, atau kefasikan, memakai kata sandang tentu. Jadi, hal kefasikan. Ini adalah kefasikan yang khusus, pemberontakan yang khusus, atau perlawanan yang khusus. Yang akan berakhir selama periode 70 minggu itu. Nah, dari pelajaran ini kita akan tahu bahwa ini sebenarnya mengacu kepada pemberontakan umat Israel yang terus-menerus terhadap Tuhan. Perlawanan yang terus-menerus terhadap Tuhan. Dan Israel bisa memilih mengakhiri pemberontakan ini salah satu dari 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menerima Mesias. Dan dengan cara ini mereka mengakhiri pemberontakan terus-menerus terhadap Tuhan. Cara kedua yang bisa mereka pilih adalah dengan berkeras hati memberontak melawan Mesias. Dan ini akan mengakibatkan berakhirnya status teokrasi Israel. Dengan kata lain, segalanya ditentukan oleh menerima atau menolak Mesias. Mereka bisa memilih melanjutkan perlawanan dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Atau mereka bisa menerima Mesias dan mengakhiri perlawanan dan pemberontakan mereka yang terus-menerus. Nubuat dan Injil memberitahu kita bahwa mereka memilih cara yang kedua. Dan kita akan mempelajari ini pada waktu kita membahas nubuatan 70 minggu. Dan sekarang marilah ke bagian yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Perhatikan, di sini bukan dikatakan untuk mengakhiri berbuat dosa, tapi dikatakan untuk mengakhiri dosa. Bagaimana caranya Yesus mengakhiri dosa? Dengan menanggungnya kemana? Dengan menanggungnya pada dirinya sendiri di atas salib. Sebaiknya, mari kita perhatikan beberapa ayat. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan bahwa ketika Ia sendiri telah menghapuskan dosa kita, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dia menghapus dosa kita. Ibrani 9 ayat 28 berkata bahwa Kristus hanya satu kali dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan kepada kita bahwa Yesus hanya satu kali pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan mengorbankan dirinya. Dan akhirnya Ibrani 10 ayat 12 memberitahu kita tentang Yesus. Setelah Dia mempersembahkan satu korban demi dosa untuk selama-lamanya, Ia duduk di sebelah tangan kanan Allah. Apakah Yesus memikul seorang diri, dosa seluruh dunia? Tentu saja. Apakah Yesus mengakhiri dosa? Bukan mengakhiri berbuat dosa, tapi dosa. Dengan menanggungnya di atas dirinya sendiri. Tentu saja, ungkapan ini juga bersifat mesianis yaitu mengandung janji penyelamatan. Semua penggenapan ini selama 70 minggu ini digenapi oleh Mesias. Kita tidak bisa memisahkan nubuatan 70 minggu itu dari Sang Mesias. Karena ini adalah kisah Sang Mesias. Bukan tentang antikristus yang muncul di waktu mendatang.
Ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Bukankah ini hal sangat serius bila nubuatan yang menyangkut Kristus diaplikasikan kepada antikristus? Itu adalah soal yang amat sangat serius. Nah, di nubuatan 70 minggu kita akan lihat hal ini. Anda akan terkagum-kagum dengan dua pelajaran berikutnya. Saya jamin. Sewaktu saya mempersiapkan pelajaran-pelajaran itu saya sendiri ikut kagum. Karena Alkitab itu begitu penuh kuasa, bukan karena saya memiliki kebijakan supranatural. Kebijaksanaan itu terdapat di Alkitab. Saya kagum bagaimana semuanya bisa serasi satu dengan yang lain. Sekarang marilah kita ke ungkapan ketiga, untuk merekonsiliasi, memperbaiki hubungan yang rusak akibat dosa. Coba saya tanya, siapakah mendamaikan kembali manusia dengan Tuhan? Yesus yang lakukan. Perhatikan Yesaya 53 ayat 5 dikatakan. Tapi dia terluka oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia dipukuli hingga memar karena segala kejahatan kita. Hukuman demi pendamaian kita ditanggung olehnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dalam Roma 5 ayat 10. Kata, diperdamaikan, dipakai berkaitan dengan Kristus. Dikatakan di sana, sebab ketika kita masih seteru. Kita diperdamaikan, kita diapakan? Diperdamaikan. Dengan Allah oleh kematian anaknya. Terlebih lagi kita yang sekarang, telah diapakan, diperdamaikan. Kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Apakah yang mendamaikan kita dengan Tuhan? Pengorbanan Yesus Kristus di salib. Ungkapan ini juga mesianis. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 18-19, sekali lagi, diperdamaikan, dikaitkan dengan Mesias. Dikatakan di sana, dan semuanya dari Allah, yang telah, apa? Mendamaikan kita dengan dirinya, melalui Yesus Kristus. Dan yang telah berikan pelayanan, apa? Pendamaian, yaitu bahwa Allah ada di dalam Kristus. Berbuat apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya. Tidak memperhitungkan pelanggarannya kepada mereka, dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekarang mari kita ke ungkapan keempat. Untuk mendatangkan kebenaran yang kekal. Terjemahan yang lebih tepat adalah, untuk memperkenalkan kebenaran yang kekal. Tahukah Anda nama apa yang diberikan kepada Yesus Kristus dalam nubuatan? Dia dinamakan dalam Yeremia 23 ayat 6, Tuhan kebenaran kita. Apakah Anda kenal 1 Yohanes 2 ayat 1 di mana dikatakan Yohanes menulis pesan itu supaya kita tidak berbuat dosa? Tetapi jika kita berdosa, kita memiliki seorang perantara dengan Bapa, Yesus Kristus, yang bagaimana? Yang benar. Apakah Yesus memperkenalkan kebenaran yang kekal dengan hidupnya di dunia ini? Tentu saja. Perhatikan Yesaya 53 ayat 11 dikatakan di sana tentang Sang Mesias. Dengan hikmatnya, Hamba-Ku yang benar itu akan membenarkan banyak orang. Jadi dia disebut hamba yang bagaimana? Hamba yang benar yang membenarkan banyak orang. Karena dia akan memikul dosa-dosa mereka. Pemikiran ini berulang-ulang terdapat dalam Perjanjian Baru. Misalnya di Roma pasal 3 dan 4, seluruh bahasan adalah mengenai pembenaran melalui Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus Kristus disebut kebenaran kita. Apakah Yesus Kristus memperkenalkan kebenaran kekal dengan datang ke dunia ini? Tentu saja. Dia membawa bersamanya kebenaran kekal. Sekarang kita ke ungkapan kelima. Memeteraikan. Terjemahan lain yang lebih baik, untuk mengakhiri. Kita akan simak ungkapan ini dalam topik pembahasan kita nanti setelah berikutnya. Untuk mengakhiri penglihatan dan nubuat. Nah, Anda bertanya apa artinya, mengakhiri penglihatan dan nubuat? Apakah ini ada kaitannya dengan Mesias? Kita akan membahas hal ini lebih luas nanti pada waktu kita membahas 70 minggu. Tetapi saat ini izinkan saya membuat beberapa komentar. Nubuatan 70 minggu itu benar-benar berakhir di tahun 34 Masehi. Dan peristiwa besar apa yang menandai berakhirnya 70 minggu ini? Kita akan mempelajari ini, sekarang Anda harus terima dengan iman. Peristiwa besar apakah yang mengakhiri 70 minggu? Itu adalah peristiwa perajaman Stefanus. Anda lihat, 70 minggu kita akan lihat Yesus dibaptiskan, kematiannya di pertengahan minggu itu. Lalu pada penghujungnya ada peristiwa perajaman Stefanus. Dan saya akan buktikan kepada Anda dari Alkitab, bahwa perajaman Stefanus adalah saat berakhirnya 70 minggu. Dan saya akan membuktikannya dengan banyak bukti yang alkitabiah. Bahkan di sekolah Advent, saya telah mempelajari ini dan bertanya-tanya,
Mengapa kita mengakhirinya dengan peristiwa perajaman Stefanus? Kalian akan melihatnya dengan jelas. Tahukah Anda, siapakah nabi terakhir yang menerima penglihatan bagi Israel jasmani? Stefanus. Saya akan membuktikan kepada Anda bahwa Stefanus adalah nabi terakhir yang dikirim Tuhan kepada Sanhedrin Yahudi. Apakah Stefanus melihat penglihatan Kristus berada di dalam bait suci surgawi? Dia berkata, "Saya melihat surga terbuka dan anak manusia di sebelah kanan Tuhan." Bagaimana dia melihat ini? Dalam suatu penglihatan. Apakah ini penglihatan terakhir yang Tuhan berikan kepada teokrasi Israel jasmani? Ya, betul. Stefanus adalah nabi yang terakhir yang memperoleh penglihatan terakhir bagi bangsa Israel. Ketika mereka memutuskan untuk merajam dia, penglihatan dan nubuatan berakhir. Apakah Anda memahami saya? Sekarang, hal yang penting adalah Anda memahami konsep itu. Karena kita nanti akan membahas ini dengan mendetail secara alkitabiah dalam 2 seminar kita berikutnya. Sekarang, mari kita ke ungkapan terakhir, 6, mengurapi yang maha kudus. Secara harfiah itu adalah, mengurapi yang suci dari yang suci. Nah, ungkapan ini bisa dipahami dalam 2 pemahaman yang berbeda. Pertama, ungkapan, yang suci dari yang suci, bisa dipahami sebagai seseorang. Ini bisa diartikan sebagai Yesus Kristus. Dialah yang suci dari semua yang suci. Atau itu bisa juga dipahami sebagai bilik maha suci dari bait suci surgawi. Sekarang, pertanyaannya adalah, yang mana dari kedua terjemahan ini yang benar? Faktanya, saya yakin kedua-duanya benar. Kedua konsep ini benar. Anda bertanya, bagaimana Anda tahu itu? Karena ketika bait suci Yahudi ditahbiskan, keseluruhan bait suci itu diurapi, termasuk bilik maha suci. Dan juga, Harun imam besar pun diurapi. Dengan kata lain, seluruh bait suci termasuk bilik maha suci diurapi. Dan imam besarnya, Harun, diurapi juga. Saya ingin Anda baca Imamat 8 ayat 1-12 di sini terdapat upacara yang sebenarnya. Saat bait suci dan para imam besar diurapi ketika mereka memulai pelayanan mereka di bait suci. Coba saya tanya, ketika Yesus kembali ke surga, apakah dia diurapi sebagai imam besar bagi umatnya? Tentu saja. Perhatikanlah Kisah Para Rasul 2 ayat 32-36. Kisah Para Rasul 2 ayat 32-36 kita tidak akan membacanya karena kita tidak punya waktu. Tapi di sana sangat jelas, pada hari Pentakosta Petrus menjelaskan bahwa Yesus Kristus diurapi sebagai imam dan raja bagi umatnya. Saya mau bacakan suatu pernyataan dari buku, Acts of the Apostles, halaman 38, ini adalah tulisan Ellen White. Dia berbicara mengenai saat Yesus diurapi sebagai imam besar di bilik suci dari bait suci. Dia berkata begini, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah cara surga menyampaikan bahwa pengurapan juru selamat telah dilakukan. Dengan kata lain, lidah api, angin yang bertiup adalah pengumuman di dunia bahwa Yesus telah diurapi sebagai imam besar. Dia melanjutkan, sesuai janjinya, dia telah mengirimkan Roh Kudus dari surga kepada pengikut-pengikutnya. Pertanda bahwa dia sebagai imam dan raja telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dan sekarang perhatikan, dan menjadi yang diurapi bagi umatnya. Jadi, apakah Yesus diurapi untuk menjadi imam besar? Tentu saja. Anda mau membaca sebuah mazmur pendek yang menarik? Mazmur 133. Berbicara tentang pengurapan Harun. Andaikan saja saya punya waktu bahas mazmur ini mazmur yang pendek. Diawali dengan mengatakan, betapa indahnya bagi saudara bersaudara hidup bersama dalam keserasian atau persatuan. Lalu mazmur itu berbicara mengenai Harun, dan minyak yang dicurahkan ke atas kepala Harun, yang mengalir turun ke janggutnya, lalu mengalir turun ke jubahnya. Dan minyak itu begitu banyak hingga minyak itu mengalir turun ke Gunung Sion. Anda tahu, itu adalah gambaran hari Pentakosta, ketika Yesus Kristus diurapi sebagai imam besar bagi umatnya. Dia menerima karunia Roh Kudus dari Allah Bapa sebelum dia membagikannya. Bapanya memberi kepadanya karunia roh. Lalu Yesus mencurahkannya ke atas pengikut-pengikutnya di dunia. Dan Roh Kudus yang dicurahkan untuk mengurapi Yesus itu sedemikian banyaknya, hingga itu mengalir turun ke dalam ruang atas di Bukit Sion,
di mana para muridnya sedang berkumpul. Sekarang, coba saya tanya. Setelah Daniel pasal 9 berakhir, apakah Daniel mengerti tentang mare itu? Mari kita akhiri dengan membaca Daniel 10 ayat 1. Daniel 10 ayat 1. Dikatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu pesan diungkapkan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Pesan itu benar tetapi waktu yang ditentukan oleh nubuatan itu masih jauh. Ini mengacu pada apa? Waktu yang ditentukan oleh nubuatan itu masih lama. Oh, tentu saja, ini mengenai nubuatan 2300 hari pastinya. Dan dia, Daniel, apa? Memahami penglihatan itu. Dan seandainya dia belum mengerti bagian ini, dikatakan, pahamilah mare penglihatan itu. Apakah Daniel mengerti itu sekarang? Apa yang membuat dia mengerti? Bagaimana dia bisa mengerti mare itu sekarang? Karena Gabriel telah menjelaskan nubuatan yang mana? Nubuatan 70 minggu. Berarti 70 minggu adalah bagian pertama dari yang mana? Dari nubuatan 2300 hari. Jika kita bisa mengetahui kapan 70 minggu ini dimulai, kita akan tahu kapan tempat kudus dibersihkan dimulai 2300 di kemudian hari. Dan saya bisa jamin bahwa tanggal tersebut adalah tahun 1844. Dengan menyelidiki perayaan-perayaan Yahudi secara lebih khusus, kita bisa menentukan hari dan bulannya juga. Itu adalah pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Saat 2300 hari atau tahun ini berakhir. Dan saat itu proses pembersihan bait suci dimulai. Akan ada seminar lengkap mengenai apa artinya membersihkan bait suci Yahudi.